Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah seorang wali yang masyhur dengan sebutan Sultanul Aulia, artinya sultannya para wali pada masa itu. Sehingga suatu saat beliau pernah mengatakan ketika beliau bersama dengan santri-santrinya, beliau bersama dengan kumpulan orang-orang yang ngaji kepada beliau, beliau berkata di atas mimbarnya, qadami hadza ala raqabati kulli waliyin lillah. Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh walinya Allah. Ini adalah merupakan satu perkataan, satu pernyataan yang luar biasa. Artinya diceritakan di dalam kitab Fatawi Al-Hadithiyah Ibnu Hajar, beliau membahas mengenai makalah ini. Di sana disebutkan Ibnu Hajar bahwa seluruh wali yang saat itu sezaman dengan Syekh Abdul Qadir, mereka menundukkan kepala mereka, mereka mengakui tentang perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kecuali satu wali yang ada di kota Asbahan. Dia enggan untuk mengakui perkataan Syekh Abdul Qadir tersebut. Akhirnya dikatakan fasuliba haluhu, maka kewaliannya dicopot gara-gara dia tidak mau mengakui perkataan Syekh Abdul Qadir itu. Jadi luar biasa, memang Syekh Abdul Qadir dikatakan Sultanul Aulia. Sampai juga dikatakan bahwa saat itu Syekh Abu Madian, jadi Syekh Abu Madian ini adalah merupakan penerus estafet Sultanul Aulia setelah Syekh Abdul Qadir. Dikatakan beliau adalah merupakan wali kutub setelah Syekh Abdul Qadir. Beliau bermukim di daerah Maghrib Maroko, dan saat itu Syekh Abdul Qadir ketika mengucapkan perkataan itu, beliau berada di kota Baghdad. Saat yang bersamaan Syekh Abu Madian ini beliau mengatakan, saya bersaksi kepada Allah dan saya bersaksi kepada malaikat Allah bahwasanya saya taat, saya mengakui tentang perkataan Syekh Abdul Qadir itu. Akhirnya diketahui karena memang ada pencatatan, ditarikhkan, ada pencatatan, dan ketika itu Imam Abu Madian, Syekh Abu Madian, ketika mengakui itu ternyata waktunya sama. Jadi wallahu alam, yang walinya Allah itu seperti itu. Jadi seakan-akan ada satu komunikasi yang kita tidak bisa paham soal itu, karena memang itu adalah merupakan dunia kewalian. Imam Abu Sa'id Abdullah bin Abi Isrun, beliau pernah berkata, menceritakan mengenai haliyahnya Syekh Abdul Qadir, karena memang Imam Abi Isrun ini adalah teman seperjuangan beliau ketika beliau nyantri di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Beliau menceritakan bahwa beliau, Syekh Ibnu Abi Isrun, kemudian Imam Ibnu Saqa, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini adalah 3 orang seperjuangan ketika nyantri di Madrasah Nizamiyah. Suatu saat ketiga orang ini mereka bersepakat, mereka kepingin berziarah kepada seorang waliullah yang terkenal sebagai Al-Ghawth. Al-Ghawth ini kalau dunia kewalian dikatakan wali kutub, yang ketika itu dikatakan terkadang beliau muncul, terkadang beliau menghilang. Jadi artinya kalau dicari kadang tidak ketemu, kadang juga ketemu. Mereka akhirnya mencari kepada seorang laki-laki yang terkenal dengan wali kutub tersebut. Walhasil akhirnya mereka ketemu.
Dan di dalam perjalanan mencari seorang wali kutub ini, 3 orang ini berbincang-bincang. Ini diriwayatkan oleh Syekh Abi Isrun tadi. Yang pertama, Ibnu Saqqa. Ibnu Saqqa berkata, apabila saya bertemu kepada beliau, saya akan menanyakan satu permasalahan yang beliau tidak bisa menjawab. Kemudian Ibnu Abi Isrun, beliau berkata, coba akan saya tanyakan satu permasalahan, bagaimana jawaban beliau. Kemudian terakhir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkata, saya tidak akan mempertanyakan apapun kepada beliau. Saya tidak akan menanyakan apapun kepada beliau. Saya hanya ingin bertabarukan dengan melihat wajah beliau. Akhirnya alhasil beliau sampai, ketika orang tersebut sampai ke rumah seorang wali tersebut, akhirnya sebelum mereka ngobrol apa-apa, sebelum membuka perbincangan atau apapun, ini seorang wali ini langsung memanggil kepada Ibnu Saqqa. Manggil kepada Ibnu Saqqa, wahai seorang laki-laki, wahai seorang laki-laki, engkau akan menanyakan kepadaku tentang satu permasalahan yang sekiranya aku tidak bisa jawab. Aku sudah paham pertanyaanmu itu seperti ini, jawabannya seperti ini. Seakan-akan aku melihat di dirimu itu ada kekufuran yang benar-benar membara. Kemudian setelah memanggil Ibnu Saqqa, seorang wali tersebut memanggil Syekh Ibnu Abi Isrun, dipanggil. Akhirnya beliau berkata, seorang wali itu berkata, kamu ingin menanyakan satu hal di mana kau akan menguji tentang jawabanku, yaitu pertanyaanmu seperti ini, jawaban seperti ini. Itu jelas itu. Seakan-akan aku melihat dirimu akan tenggelam di dunia, tenggelam dalam keduniaan, dan aku melihat engkau akan tenggelam sampai kedua daun telingamu. Kemudian giliran Syekh Abdul Qadir, beliau dipanggil, wahai seorang laki-laki, kesinilah, kesinilah. Beliau dimuliakan oleh seorang wali itu. Beliau dimuliakan, kemudian seorang wali ini bertanya, aku seakan-akan melihat dirimu berada di kota Baghdad, engkau duduk di atas kursi dan engkau berkata, qadami hadza tahta raqabati kulli waliyin lillah. Dan seluruh para wali akan tunduk di atas perintahmu. Kemudian setelah mereka berkumpul, 3 orang tersebut sowan kepada seorang wali itu menghilang. Dan diceritakan lagi oleh Imam Ibnu Abi Isrun, ceritakan oleh Imam Ibnu Abi Isrun. Yang pertama beliau mengatakan Ibnu Saqqa. Ibnu Saqqa ini setelah beliau keluar dari madrasah Nizamiyah, beliau diangkat menjadi seorang mufti di kerajaan yang ketika itu adalah Daulah Abbasiyah, karena memang terkenal Ibnu Saqqa ini terkenal pandai, terkenal cerdas sekali. Setiap ada orang yang mendebat beliau, pasti beliau menang, tidak pernah beliau kalah dalam perdebatan. Akhirnya suatu saat khalifah ini mengutus kepada Ibnu Saqqa untuk pergi ke negeri Romawi agar supaya beliau berdakwah di sana, mendebat orang-orang yang menentang Islam. Beliau mendebat para pendeta di sana. Akhirnya berangkatlah Ibnu Saqqa ke Romawi, dan benarlah akhirnya beliau bertemu sama Raja Romawi, dan di Romawi beliau mendebat orang-orang yang ingkar terhadap Islam. Beliau mendebat terhadap pendeta-pendeta yang ada di sana.
Akhirnya semua pendeta di debat, ternyata semua pendeta ini tidak ada yang bisa mengalahkan Ibnu Abi Isrun. Mohon maaf, tidak ada yang bisa mendebat Ibnu Saka. Akhirnya Raja Romawi saat itu kaget. Saat itu sangat sangat kagum dengan Ibnu Saka yang sangat cerdas seperti itu. Akhirnya beliau dipanggil ke istana, dan ketika di istana ternyata Raja Romawi ini punya seorang putri yang luar biasa cantik. Ibnu Saka ketika dipanggil, beliau melihat ada seorang putri yang cantik luar biasa. Akhirnya naudzubillah, beliau terfitnah dengan kecantikan seorang putri Raja Romawi. Akhirnya Ibnu Saka ini meminta kepada Raja Romawi agar dia dikawinkan dengan putrinya, yang notabene otomatis itu agama Nasrani. Kemudian Raja Romawi memberikan satu persyaratan, iya boleh, engkau akan aku nikahkan dengan anakku dengan satu syarat, yaitu kamu harus pindah ke Nasrani. Akhirnya karena Ibnu Saka ini terkena fitnah, akhirnya beliau keluar dari agama Islam, beliau memeluk agama Nasrani, dan akhirnya menikahlah beliau dengan putri seorang Raja Romawi tersebut. Akhirnya setelah berganti waktu, setelah berselang waktu lama, Ibnu Saka ini jatuh sakit, dan setelah jatuh sakit beliau diusir dari kerajaan Romawi. Dan diceritakan di dalam satu riwayat itu, Ibnu Saka meminta-minta di pasar, tapi tidak ada yang memperdulikan Ibnu Saka. Dikatakan bahwa beliau sakitnya adalah Ka'abatus Sawad. Ka'abatus Sawad adalah satu penyakit yang disebabkan karena kesedihan yang sangat mendalam. Beliau meminta-minta di pasar, tapi ternyata tidak ada orang yang memperdulikan beliau. Akhirnya ada seorang yang mengenali beliau, yang mengenali bahwa orang-orang yang meminta itu dulunya adalah seorang mufti, seorang yang sangat alim, sangat cerdas. Akhirnya beliau berkata, mempertanyakan tentang beliau, menanyakan tentang diri beliau, ya Ibnu Saka, wahai Ibnu Saka, apakah engkau masih hafal salah satu ayat dari Al-Quran? Beliau menjawab, saya sudah lupa semua tentang ayat-ayat Al-Quran, saya sudah lupa semua. Hanya satu ayat yang saya ingat, yaitu ayat rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Artinya orang-orang yang kafir ini mereka mengandai-andaikan kepingin menjadi orang muslim. Kemudian suatu saat karena mungkin mendengar cerita, mendengar kabar temannya yang bernama Ibnu Saka ini diusir dari kerajaan, menjadi gelandangan di pasar. Akhirnya Ibnu Abi Isrun, yaitu orang yang menceritakan hikayah ini, beliau mendatangi Ibnu Abi Isrun di Romawi. Beliau cari di pasar-pasar Romawi, akhirnya ketemu, dan saat itu Ibnu Abi Isrun menemukan Ibnu Saka dalam keadaan nazar, dalam keadaan rohnya akan dicabut oleh malaikat maut. Akhirnya beliau menalkin syahadah, tapi tetap tidak bisa. Dipaksakan untuk ditalkin syahadah, tetap tidak bisa. Akhirnya beliau putus asa, beliau hadapkan Ibnu Saka saat nazar itu, dihadapkan ke kiblat. Tapi Masya Allah, Ibnu Saka ini tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Beliau begitu dihadapkan ke kiblat, otomatis beliau langsung muter
pindah, berpaling ke arah timur. Begitu dihadapkan kembali ke arah kiblat, beliau berpaling kembali ke arah timur. Begitu seterusnya sampai beliau meninggal dunia. Ruh beliau dicabut dalam keadaan kufur. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi ini adalah merupakan satu cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Isrun. Kemudian Ibnu Abi Isrun ini berkata, dan benarlah saat itu perkataan seorang wali itu, beliau berkata bahwa aku akan tenggelam di dalam keduniaan, yang dikatakan saat itu sampai kepada kedua daun telinga saya. Dan akhirnya setelah saya keluar dari madrasah Nizamiyah, memang benar saya diangkat oleh seorang khalifah. Saat itu saya diangkat menjadi menteri wakaf, dan Masya Allah menjadi menteri wakaf itu beliau bergelimang harta. Beliau bergelimang harta yang luar biasa. Akhirnya beliau mengakui apa yang telah dikatakan oleh seorang wali itu adalah benar. Apa yang telah diperkirakan oleh seorang wali tersebut akhirnya benar-benar terjadi. Jadi Ibnu Saqa benar-benar kafir. Kemudian Ibnu Abi Isrun, beliau benar-benar bergelimang harta di dalam kehidupannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, benar beliau memang berkata qadami hadza ala raqabati kulli waliyin lillah, dan beliau bergelar Sultanul Aulia. Semua para wali saat itu berada di bawah pimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi memang luar biasa apabila seseorang ingkar atau seseorang melakukan adab yang buruk, su'ul adab kepada seorang wali, maka itu sangat berbahaya. Karena Rasulullah pernah berkata di dalam hadis qudsi yang meriwayatkan dari Allah, karena hadis qudsi adalah hadis yang secara makna adalah dari Allah. Ana man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakitiku di dalam waliku, di dalam kekasihku, maka aku izinkan untuk diperangi. Jadi inilah luar biasa satu cerita yang bisa kita ambil